Saya ke Pak Nixon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Penjabat Gubernur yang diwakili oleh Pak Asisten yang kami hormati, narasumber yang ada di depan, Pak Salahuddin, Pak Ketua Gerindra Kabupaten Gorontalo dan Pak Ali Hipi, serta teman-teman sekalian. Rasanya saya ingin menyampaikan mungkin terkait dengan urgensi ganti-ganti, tapi saya lebih pada hal yang disampaikan oleh Pak Aliun tadi, apakah karena ada kepentingan dunia pertambangan dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak tertarik pada motif gonta-ganti pejabatnya, tidak. Tapi apa yang menjadi tugas penjabat ke depan hari ini di Gorontalo, mungkin itu yang akan saya sampaikan Pak Adi. Yang pertama, bahwa penjabat yang ada sekarang ini kalau boleh kita beri apresiasi adalah penjabat yang kita anggap terbaik untuk Provinsi Gorontalo dalam pemahaman bahwa beliau 3 kali dicalonkan untuk menjadi penjabat gubernur di Provinsi Gorontalo. Artinya motifnya kuat. Motif kuat untuk menjadikan beliau sebagai penjabat di Provinsi Gorontalo itu sungguh kuat. Sehingga kita perlu apresiasi. Tidak pernah dicalonkan di wilayah lain. Dari jabatan pertama, jabatan kedua ada nama beliau muncul, jabatan ketiga, pergantian ketiga, nama beliau muncul. Sehingga kita perlu memberi apresiasi terhadap penjabat sekarang, karena kuatnya motif untuk menghadirkan seorang Rudi Salahuddin di Provinsi Gorontalo. Sehingga kita bisa temukan apa urgensinya. Di saat yang pertama kan dipatahkan oleh Pak Hamka Hemdano. Yang kedua muncul Pak Ismail Pakaya. Nah yang ketiga ini jadi. Sehingga kita sekali lagi saya memberi apresiasi terhadap penjabat yang ada sekarang, karena motif kuat untuk membangun Gorontalo itu ada pada diri beliau. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Hadi, ada hal yang paling prioritas menjadi tugas penjabat sekarang ini, yang ketiga ini. Yang pasti yang pertama adalah masalah menuntaskan pilkada serentak. Kalau terkait dengan anggaran sudah diselesaikan oleh penjabat sebelumnya, dan sudah ada Pak Asisten ini yang memberikan support, sehingga hampir seluruh kepala daerah sudah ada ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Saya kira ini cukup penting. Yang kedua adalah masalah pertambangan. Rapat Forkopimda yang pertama Pak penjabat gubernur, di samping untuk awal pertemuan beliau, itu juga masalah pertambangan. Sebab pada masa Pak Ismail Pakaya ada ledakan yang cukup keras urusan pertambangan Bowato. Dan ini kan sebagai orang baru, tentunya beliau perlu diberikan saran, perlu diberikan masukan apa yang harus dilakukan. Beberapa bulan yang lalu terkait dengan penertiban pertambangan ini, Pak Kapolda sudah meminta perguruan tinggi untuk mempelajari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Terakhir sejak kedatangan Pak penjabat baru, harapan itu muncul lagi. Bahkan dalam waktu dekat ini mungkin akan ada penertiban
tentang penambang-penambang yang dianggap sebagai penambang tanpa izin. Bukan penambang liar, tapi penambang tanpa izin. Oleh karenanya saya tiba pada saran-saran saya, Pak Asisten sebagai yang mewakili Pak Penjabat. Kalau akan dilakukan penertiban pertambangan rakyat yang ada sekarang, sementara kita memasuki pilkada, ini mungkin perlu ada tinjauan khusus. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Apakah tidak lebih baik sesudah pelaksanaan pilkada atau memang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pilkada? Saran saya yang pertama bahwa perlu ada pendekatan sosiologis oleh pemerintah daerah dalam rangka penertiban pertambangan tanpa izin. Kenapa saya lakukan itu? Saran ini, Pak Asisten, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada pemahaman katakanlah yang berbeda di dalam penanganan pertambangan tanpa izin. Yang dianggap pertambangan tanpa izin itu hanya semata-mata penambang rakyat. Tapi juga ada penambang-penambang yang menganggap ada izin tapi sebenarnya ilegal beroperasi di daerah tambang. Satu, sejak tahun 2004 itu Presiden sudah menyatakan dalam Kepres 41 tahun 2004 hanya boleh ada 13 perusahaan pertambangan yang bisa beroperasi di kawasan hutan. Hanya ada 13. Itu berdasarkan Kepres 41 tahun 2004. Ini sudah tahun 2024. Kepres ini dilakukan perubahan dengan Kepres nomor 3 tahun 2023. Kembali menyatakan bahwa hanya boleh ada 13 perusahaan yang boleh menambang di kawasan hutan. Nah, supaya ini jangan menjadi fitnah dan mungkin aparat yang akan melakukan penertiban mendapatkan informasi yang benar tentang informasi ini, lebih baik saya sampaikan secara terbuka perusahaan apa saja yang diizinkan oleh Kepres untuk menambang di Pohuwato dan di Bone Bolang. Saya bacakan supaya dalam proses penertiban ini pemerintah daerah bersama-sama dengan aparatur penegak hukum tidak akan salah melakukan penertiban. Pertama yang boleh menambang di kawasan hutan PT Freeport Indonesia. Yang kedua PT Karimun Granit. Yang ketiga Inco Tbk. Yang keempat PKP 2B. Yang kelima Aneka Tambang Tbk. Keenam Natarang Mining. 7 Nusa Mahera Mineral. 8 Pelsart Tambang. 9 Interek Sakra Raya. 10 Weda by Nikel. 11 Gag Nikel. 12 Sorikmak Mining. 13 PT Aneka Tambang Nikel. Hanya 13 perusahaan ini yang dibolehkan mengelola tambang di kawasan.
Dan nama-nama yang saya sampaikan tadi sama dengan Kepres nomor 3 tahun 2024. Perusahaan. Pertanyaannya, perusahaan-perusahaan yang mengelola tambang baik di Bone Bolango maupun di Pohuwato, apakah ada di dalam dokumen yang diberi izin oleh Kepres ini? Saya tidak mendengar bahwa ada general GSM di sini. Saya tidak pernah membaca bahwa ada PT PETS dalam dokumen ini. Ini Kepres. Kalau ada orang punya dalih mengelola tambang karena ada keputusan Menteri tentang izin usaha pertambangan di 2 daerah itu, tentunya menabrak Kepres ini. Ini perlu penertiban. Jangan hanya warga, jangan hanya penambang, rakyat yang akan ditertibkan, akan mau diturunkan. Sementara perusahaan-perusahaan itu pun kalau kita ukur berdasarkan Kepres ini harusnya tidak berada di wilayah itu. Nah, anak-anak mahasiswa sudah datang kepada aparatur meminta agar penambang ilegal ini tanpa izin ini segera untuk ditertibkan, termasuk juga perusahaan yang tidak dimasukkan di dalam Kepres ini. Bab ini dari tahun 2004. Kepresnya ini tahun 2004. GM memang kontrak karyanya tahun 1998, tapi sudah diadaptasikan dengan Kepres ini dan sudah dinyatakan tidak boleh mengelola tambang di daerah kita. Itu saran saya yang pertama dalam rangka tugas penjabat, karena memang intensif proses pembahasan ini selama tahun yang lalu pada penjabat Pak Ismail Bagaya. Ini intensif dibicarakan. Sehingga upaya-upaya ke depannya, karena ini ada, katakanlah Pak Salahuddin ini merupakan satu tokoh pejabat yang memang betul-betul kita apresiasi, punya motif yang kuat untuk membangun Gorontalo ini. Maka harapan kita agar warga ini diberikan prioritas dalam proses penanganan usaha pertambangan di Provinsi Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Provinsi Gorontalo ini kalau bicara pertambangan masuk dalam daerah PIPIP, daerah pembatasan izin pertambangan baru. Tidak dimungkinkan lagi untuk memberikan izin pertambangan baru di Provinsi Gorontalo, dan itu ada dalam keputusan Kementerian Kehutanan bersama-sama dengan koordinasi dengan kementerian yang lain. Dalam pemetaan itu kita masuk dalam wilayah PIPIP, wilayah pembatasan pemberian izin baru. Nah, kalau penertiban ini terkait dengan proses pengamanan perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di daerah Pohuwato dan di daerah Bone Bolango, maka Kepres ini harus menjadi rujukan dari aparatur di dalam melakukan penertiban. Tidak hanya warga yang harus diturunkan dari daerah hutan itu, tetapi perusahaan yang sudah beroperasi yang tidak diizinkan oleh Kepres beroperasi tambang di wilayah hutan juga perlu untuk sama-sama ditertibkan agar fair di dalam proses untuk penertiban tambang-tambang tanpa izin di Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, masih terkait dengan urusan pertambangan ini, saran saya kepada penjabat yang baru,
bahwa proses penyelesaian ganti rugi warga yang ada di daerah Pohuwato dari 2.635 yang sudah diidentifikasi dan meminta ganti rugi sampai pada hari ini belum sampai 1.000 yang mendapatkan ganti rugi di daerah Pohuwato. Nah, ini pasti akan menjadi gejolak yang besar manakala proses penertiban ini dilakukan sebelum pelaksanaan pilkada serentak. Sebagai warga negara yang punya tanggung jawab bersama terhadap daerah ini, dan kita ingin sukses proyek nasional ini tentang pilkada serentak, saya mungkin ada saran kepada aparatur dan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk belum atau tidak melakukan proses penertiban sampai pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Saya kira ini saran saya Pak Hadi, dan hanya dalam konteks itu saya menemukan apa pentingnya ganti-ganti penjabat gubernur di Provinsi Gorontalo.